podcast dengan saya. Eh, Pertama-tama, ya bolehkah Jenderal bercerita tentang apa yang paling berkesan dan berharga pada saat menjadi seorang prajurit TNI? Baik, terima kasih kesempatannya, Dimas, yang diberikan ke saya dalam rangka aktivitas ini. Jadi kalau ditanya apa yang paling berkesan selama menjadi prajurit, karena sekarang saya sudah pensiun ya, sudah jadi masyarakat biasa, saya akan sampaikan bahwa semuanya berkesan bagi saya selama 35 tahun dinas menjadi prajurit. Itu sangat mengesankan, satu pengalaman hidup yang luar biasa. Ya, saya kan berawal dari pendidikan di Akademi Militer di Magelang selama 4 tahun, kemudian lulus. Ya, saya masuk pendidikan itu tahun 1979. Pendidikan 4 tahun, lulus 1983. Kemudian berpangkat Letnan 2 Infanteri, saya menjabat Komandan Peleton di unit atau kesatuan Airborne Unit ya di Kostrad. Kemudian ada tugas untuk berangkat tugas operasi di Timur Timur waktu itu tahun 1983. Saya memimpin peleton untuk melaksanakan tugas operasi selama setahun. Ya. Ini pengalaman ini yang memang mengawali penugasan saya menjadi seorang komandan peleton. Ya, memimpin peleton, tugas yang cukup berat. Ya, karena waktu itu ya kita menghadapi apa ya, Fritilin yang dipimpin Sanana di Timur-Timur. Yang namanya tugas tempur ya risikonya berat juga. Tapi alhamdulillah saya bisa melaksanakan, ya dinilai oleh pimpinan, komandan saya dinilai baik. Ya secara pribadi saya mendapatkan pengalaman sangat berharga karena di situ saya bisa mengembangkan kepemimpinan saya. Ya kepemimpinan saya memimpin peleton saya menghadapi situasi yang sulit ya selama setahun ya. Kemudian berhasil. Dan ternyata setelah pulang ke Jakarta dinilai berhasil, terus saya diberi kesempatan atau apalah istilahnya, apakah kesempatan atau hadiah untuk sekolah ke luar negeri. Wah, keren. Waktu itu saya diberikan kesempatan latihan di Australia. Ke Australia itu di istilahnya ikut latihan jungle warfare di sana di Australia. Jadi latihannya sih hanya sekitar 6 minggu lah. Tapi sebelum latihan itu saya semacam diikutkan pelatihan bahasa Australia dulu, Australian language. Orang Australia tidak mengaku bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Australia katanya. Saya mengikuti kursus bahasa Australia di kota kecil, di pinggiran kota Melbourne, di Leverton namanya. Kota Leverton. Ya, udah pernah ke sana ya? Saya ke Sydney-nya sudah pernah. Oh, ya. Saya di Leverton, di sana ada DCLS, Defense Cooperation Language School. Sebulan langsung praktek bahasa Inggris. Setelah itu baru dikirim ke daerah latihan. Daerah latihannya itu di desa di lereng gunung itu di lembah sungai di Kanungra namanya, di desa Kanungra itu dari Brisbane naik itu kira-kira ya antara 2 jaman lah itu di jungle warfare, daerah latihan pertempuran Australia. Nah, di sana saya 3 minggu latihan. Nah, pulang ke sana kembali ke kesatuan, saya
tahun 1985 jadi komandan kompi. Ya, dari komandan peleton naik komandan kompi. Nah, Dimas tahu nggak apa itu peleton, apa itu kompi? Saya pernah dengar, tapi mungkin Jenderal boleh explain lagi kepada yang Ya, mengerti satuan-satuannya. di peleton itu satuan apa ya terkecil yang dipimpin seorang perwira berpangkat Letnan 2 begitu saya lulus. Itu terdiri dari 3 regu. Ya, ini kalau batalion Airborne itu pasukan terjun ya, pasukan Ya. saya. Nah, itu ada 3 regu. Nah, saya komandan peleton. Kemudian tahun 85 naik komandan kompi. Komandan kompi itu terdiri dari 3 peleton. Nah, kalau peleton itu jumlahnya 35 orang. Ya, Nah, berarti dengan komandan peletonnya 36 berarti. Nah, kalau komandan kompi itu 3 peleton ditambah kelompok komando kompi jumlahnya 137 orang. Naik saya ke situ. Nah, kemudian ya disitulah artinya saya menjadi komandan unit yang lebih besar. Di situ menjadi ajang saya untuk mengembangkan kepemimpinan saya kan, memimpin unit yang lebih besar. ya. Nah, kemudian oleh apa komandan batalion saya waktu itu ya kebetulan waktu itu komandan batalion saya datanglah namanya Pak Prabowo waktu itu. Oh, waktu itu Pak Prabowo komandannya. Ya, jadi komandan batalion. Beliau kan saya pulang dari Australia, Pak Prabowo pulang dari Amerika, lulus dari apa namanya, kalau di Indonesia namanya kursus lanjutan perwira itu. Ya. Itu diikuti oleh kapten, lulus dari Amerika, masuk ke unit saya, nah, ketemulah saya di situ. Beliau dari mulai wakil komandan batalion terus jadi komandan batalion. Ya. Nah, itulah beliau sebagai perwira yang latar belakang Kopassus, saya Kostrad, saya pulang dari Australia, beliau pulang dari Amerika, saya dari Komandan Kompi ditarik menjadi perwira operasinya. Ya, officers operation. Beliau memerintahkan saya untuk membuat rencana suatu latihan untuk mempersiapkan pasukan lagi berangkat ke tim-tim lagi. Oh. Nah, ya kan tim-tim masih ramai waktu itu kan. Jadi masih seringlah penugasan-penugasan ke tim-tim. Jadi membuat semacam latihan yang diramu dari latihan-latihan Kopassus, latihan-latihan Kostrad, dan beliau juga kan lulusan dari pernah mengikuti latihan dari Jerman dan Ya. sebagainya, dari SAS, Inggris, Special Forces Amerika, itu konsep-konsep rencana latihannya dikasihkan ke saya untuk diramu begitu. Kemudian saya membuatlah rancangan latihan itu, beliau setujui, kemudian kita buat latihan unit kita, suatu latihan khusus. Dan setelah itu kita berangkat lagi ke tim-tim tahun 1988. Selama setahun, ya kita dinilai berhasil. Tahun 89 saya naik pangkat kapten. Tadinya kan Letnan 2, Ya. terus naik Letnan 1, terus itu 89 naik kapten. Naik kapten, pulang tugas operasi, saya pendidikan. Berarti kan itu memang harus ditempuh pendidikan itu. Tapi sebelum pendidikan, itu ada latihan-latihan yang berkesan juga adalah latihan bersama dengan negara-negara tetangga.
antara lain dengan Malaysia, dengan Singapura. Ya. Nah, waktu itu saya ingat dengan Singapura ada latihan bersama namanya Safkar Indopura 1, Singapore Armed Forces Kartika. Jadi yang pertama kali diluncurkan, dimulai, itu dilaksanakan di Singapura. Saya menjadi perwira operasinya, itu yang pertama. Nah, kemudian di samping itu juga ada latihan gabungan dengan Malaysia, ada namanya Latgabma, latihan gabungan bersama Angkatan Darat Indonesia dan Malaysia. Di mana kalau tadi di Singapura latihannya hanya latihan posko saja, pos komando. Bagaimana menguji doktrin masing-masing unit, nah itu di posko. Kalau di Malaysia ini sudah melibatkan pengerahan pasukan. Jadi saya masih ingat waktu itu saya sebagai perwira operasi memimpin ya dengan ya Pak Prabowo komandan batalionnya, kita membawa satu kompi lengkap dan komando batalion, kita terjun di Malaysia. Nah, tadi dengan pengalaman jenderal yang cukup panjang ya di TNI dan di lapangan dan juga berkomunikasi dengan sesama prajurit yang di luar, bukan hanya di Indonesia. Kira-kira apa masalah pertahanan Indonesia ini sebenarnya dan bagaimana cara kita mencegah dan membenahinya? Baik, bicara pertahanan negara berarti ini ya. Ya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, kita bersyukur sebetulnya ya di Indonesia ini memiliki para pendahulu kita yang jenius, ya, pendahulu yang melahirkan TNI yang jenius menurut saya. Saya selalu mengatakan begitu. Kenapa saya bilang jenius? Karena beliau-beliau itu berhasil membangun strategi pertahanan negara yang luar biasa, dihadapkan pada situasi kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, ya. Ya, betul. Kemudian terdiri dari ribuan pulau. Mhm. Mungkin Dimas nanti bisa mengukurlah di peta ya. Dari ujung barat sampai ujung timur itu luasnya Indonesia berapa. Ibaratnya kalau diukurkan ke Eropa, semua negara Eropa itu masuk Indonesia, kan gitu. Di Eropa puluhan negara, ini Indonesia satu, itu betapa luasnya. Yang kedua, betapa sulitnya kondisi geografisnya, ya. Ribuan pulau, ya 17.000 pulau lebih, yang dipisahkan oleh lautan, kan. Kan ini lebih sulit kalau hanya di benua, ya enggak? Benar. Ya, transportasinya dan sebagainya. Inilah yang saya bilang betapa jeniusnya para pendahulu TNI dulu membangun strategi yang namanya Hankamrata, ya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, itu ini di dunia ini satu-satunya di Indonesia. Ya, ini yang perlu dipahami. Ya. Nah, itu dulu. Ya, itu dulu dan itu masih kita warisi sampai sekarang di undang-undang pertahanan kita juga masih mengadopsi itu. Tetapi memang sudah kita kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi, ya. Teknologi alutsista, ya, yang sudah sangat maju, ya. Dulu belum ada, misalnya ya bukan belum ada, kita masih terbatas memiliki pesawat terbangnya, angkatan lautnya, angkatan darat juga terbatas sekali. Tetapi itulah yang saya bilang jeniusnya para pendahulu. Dia membangun postur TNI yang sangat kompatibel, sangat valid dengan situasi.